Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, terima kasih untuk Anda yang masih setia di Suara Sidoarjo, baik Anda yang lagi nonton juga di YouTube channel Suara Sidoarjo Live, ataupun yang lagi nonton juga di live kita di Twitter, Facebook, ataupun Instagram, atau yang sedang mendengarkan juga di FM 100,9 ataupun streaming www.suarasidoarjo.id. Saya juga ingin sapa, tadi sempat baca buka WA sebentar, kalau nggak salah tadi ada Bu siapa ya, Mbak Sofia tadi yang sedang mendengarkan juga di aplikasi Android Suara ya. Baik, terima kasih sahabat Suara Sidoarjo yang sudah bergabung pagi ini. Kita di program Dialog Pertanian nanti akan berbincang dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Akan kita bahas nanti tentang RDKK, Kartu Tani dan juga pupuk bersubsidi ini selengkapnya nanti bersama narasumber kita. Yang pertama saya ingin sapa dulu. Pagi ini saya sudah bersama dengan Bapak Syafi'i selaku Kasih Sarana Produksi dan Usaha Tani Dinas Pangan dan Pertanian ya Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Syafi'i? Baik, salam sehat. Salam sehat. Ini biasanya kalau Jumat teman-teman dari Dinas Pertanian ini atau dari BPP ya, kalau datang ke sini biasanya habis pakai baju olahraga gitu. Memang setiap Jumat olahraga gitu ya Pak agendanya. Betul. Ya. Oke deh, baik, ini dia. Makanya langsung disapa Pak Syafi'i, salam sehat gitu. Tahu aja Pak, saya belum olahraga hari ini. Oke, baik, menemani Pak Syafi'i kita juga saya juga ingin sapa dulu juga ada Pak Suharmanto selaku penyuluh dari kabupaten ya Pak ya. Bagaimana ini Pak? Penyuluh Kabupaten. Assalamualaikum dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Iya, ini penyuluh kabupaten dari Dinas Pangan dan Pertanian begitu Pak ya. Betul sekali. Memang maksudnya kalau penyuluh kabupaten ini tugasnya apa saja biasanya Pak Suharmanto? Kebetulan selain melaksanakan tugas-tugas seorang penyuluh juga sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Pangan dan Pertanian kaitannya dengan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan manusia pertanian utamanya. Mbak yang kaitannya dengan tugas dari kelompok jabatan fungsional. Jadi kami yang ada di kabupaten itu dikelompokkan jadi kelompok jabatan fungsional begitu. Oke, baik. Kebetulan di Dinas Pangan dan Pertanian ini kelompok jabatan fungsionalnya ada penyuluh pertanian, ada medik veteriner, juga ada penguji bahan pangan ulang, ya seperti itu. Ya, nah sahabat sedikit ya saya mau kasih informasi dulu Pak Suharmanto dulu ternyata juga pernah di RSPK ya. Zaman waktu masih ada RSPK. Jadi pagi ini siaran lagi kembali ke Suara Sidoarjo dengan nama yang berbeda ya. Tapi tempatnya sama Pak ya. Sejarahnya ada nih Pak. Betul. Nggak kangen nih Pak. Kami sahabat dengan Mitra Delta begitu sebutannya kalau dulu. Oh, dulu Mitra Delta nyapanya gitu ya. Sekarang diganti sahabat gitu ya, Pak. Iya. Oke, nggak kangen ini Pak ya. Makanya ini kalau kita dengarkan Pak Suharmanto suaranya ya, dulu katanya juga siaran sambil mixing sendiri gitu ya, Pak ya. Termixer. Wah. Cuman dulu selingannya mesti campur sari karena identik dengan teman-teman atau para petani ya. Oh iya. Yang dimana beliaunya sudah tua-tua nih, biasanya sukanya lagu-lagu yang agak kalem begitu. Cacaknya memang kalau dulu itu memang kita putarkan lagu-lagu campur sari ya. Oke, masih ada kok Pak sekarang kayak campur sari malam sekarang musik-musik hiburan ya, lagu-lagu hiburan. Baik. Nah, sahabat, selain bersama dengan Pak Syafi'i dan juga Pak Suharmanto yang paling cantik di sini ya. Mbak Suci yang juga dari koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukodono ya, sudah bergabung juga dengan kita. Assalamualaikum Mbak Suci. Waalaikumsalam Mbak Tika. Apa kabar? Alhamdulillah tetap sehat, tetap semangat ya. Wah, kita tetangga soalnya Pak. Kita sama-sama Sukodononya ini ya. Betul.
Cuman saya belum pernah main gitu loh saya ke BPP. Iya main Mbak Tika, di sana banyak tanaman. Nah ini Iya. dia, cocok berarti ya. Suamiku juga suka tanaman soalnya. Panji langsung lirik-lirik. Oke deh, baik sahabat Suara Sidoarjo, kita bahas tentang RDKK, Kartu Tani dan Pupuk Bersubsidi gitu ya. Betul. Nah terkait dengan tema ini, apakah ada kaitan khusus Pak tentang kondisi pertanian saat ini kah? Iya. Silakan Pak Syafi'i. Saya duluan ini ya. Boleh. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya sampaikan salam sehat, salam semangat untuk sahabat petani khususnya di wilayah Sidoarjo dan sahabat tani dimanapun siaran ini bisa didengarkan. Memang kalau kita bicara pertanian tidak lepas dari kebutuhan sarana produksi, salah satunya adalah pupuk. Pupuk itu sendiri di sektor pertanian ada pupuk subsidi dan pupuk non subsidi. Untuk pupuk subsidi sendiri diatur di dalam Permendak nomor 15 tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk di sektor pertanian. Di situ Mbak diatur mulai dari pengadaan, kemudian distribusi dan penyaluran. Kebetulan di Sidoarjo masalah distribusi ini ada dua produsen, yaitu yang urea dari pupuk Kalimantan Timur, kemudian untuk non urea dari Petrokimia Gresik. Sedangkan jumlah distributor ada 5 dan kios resmi yang berada di lini paling bawah ada 79 kios. Ya. Kenapa pupuk bersubsidi ini menjadi perhatian masyarakat? Karena kita kalau bicara subsidi adalah barang dalam pengawasan. Dalam arti di situ ada anggaran, alokasi anggaran yang dialokasikan dari pemerintah pusat yang lumayan besar jumlahnya. Oleh karena itu dari sistem pengadaan sampai penyaluran pun kita awasi bersama untuk mencapai target 6 tepat. 6 tepat ya. 6 tepat. Apa ya. ini Pak 6 tepat ini? Tepat jenis. Ya, jenisnya itu ada urea, Set A, SP36, NPK, dan organik. Nah, itu kalau jenis. Oke. Kemudian tepat mutunya dalam arti kandungan dari masing-masing pupuk itu. Kemudian tepat jumlah yang dibutuhkan berapa, tepat waktu, karena memang tanaman itu memerlukan pupuk sesuai dengan waktunya masing-masing. Kemudian tepat harga, itu semua diatur karena itu adalah pupuk bersubsidi. Kemudian selanjutnya siapa-siapa petani yang mendapatkan hak untuk menikmati pupuk bersubsidi itu juga diatur di Permendak itu. Kemudian tugas dan kewajiban masing-masing produsen, distributor, dan kios itu punya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Itu secara garis besar. Iya. Kemudian dasar hukum yang lain adalah Permentan nomor 10 tahun 2020. Itu tentang alokasi pupuk bersubsidi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di sektor pertanian. Di situ
diatur mulai dari tata cara pengusulan atau pengajuan pupuk oleh kelompok tani, kemudian harga dan penyaluran di kelompok-kelompok. Untuk harga pupuk bersubsidi sudah diatur di dalam Permentan nomor 10 itu. Untuk jenis urea Rp1.800 per kilo, kemudian SP36 Rp2.000 per kilogram, set A Rp1.400 per kilogram, NPK Rp2.300 per kilogram, kemudian untuk pupuk organik Rp500 per kilogram. Itu. Oke. Itu mungkin secara garis besar dasar hukum dari pupuk bersubsidi bersumber dari Permendak nomor 15 tahun 2013 dan Permentan nomor 10 tahun 2020. Ya, baik, dasar hukumnya sudah jelas berarti Pak ya, cukup kuat juga ini ya. Baik, nah berarti begini Pak, terkait dengan pupuk sendiri begitu Pak ya, ini kalau tadi dijelaskan ada yang namanya pengadaan, pendistribusian, bahkan penyaluran itu sudah jelas semua, termasuk harga-harganya pun sudah ditetapkan gitu betul, Pak. Bu. Tapi apakah ini juga akhirnya semua sistem ini akan berjalan sama begitu Pak, akan mengikuti kondisi yang ada atau ya apapun kondisinya tetap kembali kepada peraturan ini tadi begitu? Betul, karena aturannya sudah jelas, kita juga sudah jelas siapa tugasnya apa, itu sudah jelas ya pembagian tugas, misalnya produsen tugas dan kewajibannya apa, distributor tugas dan kewajibannya apa, kios tugas dan kewajibannya apa, sedangkan dinas tugas dan kewajibannya apa, itu sudah jelas semua di situ. Jadi memang kita tinggal saling berkoordinasi dan meningkatkan mutu dari koordinasi itu sendiri untuk mengatasi kendala-kendala di lapangan. Baik, nah ini dia kendala di lapangan begitu ya Pak. Apa ini yang biasanya sering terjadi Pak? Nah, yang terasa mungkin banyak ininya dalam pengadaan, pendistribusian atau penyalurannya nih Pak? Kendala yang sering kita temui di lapangan itu pertama karena kebiasaan petani itu penggunaan pupuk itu melebihi dosis anjuran, sehingga rekomendasi dari pemerintah itu masih dirasa kurang oleh petani. Tapi ini sebenarnya sudah ada solusi dari pemerintah. Di kios-kios resmi itu sudah disediakan pupuk non subsidi. Karena kita maklumi Mbak Tika, kalau kita bicara subsidi, pemerintah itu bukan memikirkan sektor pertanian saja. Jadi memang anggaran pusat itu dibagi-bagi untuk subsidi pendidikan, untuk subsidi kesehatan dan macam-macam. Sehingga memang sampai saat ini kemampuan pemerintah untuk mensubsidi pupuk sektor pertanian ya seperti yang tertuang di Permendak sama Permentan seperti tadi. Baik. Nah, iya. Nah, kalau memang masyarakat atau para petani ini khususnya ya merasa masih belum ya, masih kurang begitu ya. Nah, dari penyuluhan sendiri begitu Pak Suharmanto, ini bagaimana? Apakah edukasi seperti apa sih yang terus digencarkan nih ke para petani? Kok sampai bisa melebihi penggunaan itu karena memang kebutuhannya atau bagaimana selama ini Pak Suharmanto? Terima kasih Mitra Delta. Mitra Delta. Mohon maaf. Gak apa-apa Pak, ini sambil mengenang masa lalu gitu ya. Terima kasih. Sahabat petani, sebetulnya kaitannya dengan kebutuhan pupuk yang tadi sudah diuraikan panjang lebar oleh Pak Safi'i. Memang ini tugas kami selaku penyuluh, termasuk Mbak Suci dan teman-teman yang ada di kecamatan. Kami
berupaya untuk merubah perilaku dari para petani yang sementara ini penggunaan pupuk secara berlebihan dari penggunaan pupuk yang direkomendasikan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Syafi'i, di mana komit dari petani intinya itu kalau melihat tanaman padinya tidak hijau ini kayaknya tidak puas. Sebetulnya dari teman-teman penyuluh ini sudah tidak kurang-kurang untuk memberikan penyuluhan, menyampaikan informasi dan membandingkan di mana penggunaan pupuk secara rekomendasi dibandingkan dengan penggunaan pupuk yang berlebihan oleh para teman-teman petani. Ini kita lakukan beberapa demonstrasi, baik itu demplot yang luasannya itu di bawah 1 hektar, farm, area. Ini sudah kami laksanakan. Harapannya ini dari para petani itu bisa meniru apa yang kami lakukan melalui demonstrasi tersebut. Tapi karena ini sifatnya itu perubahan perilaku, tidak bisa spontan langsung mereka itu meniru kami seperti itu, Mbak Tika. Jadi tetap kami berupaya untuk sedikit-sedikit menyampaikan informasi-informasi utamanya kaitannya dengan penggunaan pupuk tersebut. Jadi kami sudah melakukan pembuatan demplot atau farm ataupun area. Ini harapannya mereka itu bisa meniru hasil penerapan penggunaan pupuk secara rekomendasi seperti itu harapannya. Tapi karena kebiasaan petani itu masih seperti itu, memang agak sulit untuk merubah perilakunya tersebut. Saya kira begitu. Iya. Nah, lantas kalau di sini termasuk pembahasan yang kita akan bahas ini kan terkait dengan RDKK ya Pak ya. Kalau ini tadi saya dapat info juga bahwa RDKK ini rencana definitif kebutuhan kelompok. Nah, peran RDKK ini sendiri di mana terkait hal ini Pak Syafi'i? Ya. Mbak Suci mungkin. Gantian aja. Biar ngobrol nih. Ya, terima kasih Mbak Tika. Jadi memang pupuk ini memang sarana produksi yang banyak dicari sama petani karena memang mendukung untuk peningkatan produksi. Nah, untuk masalah pupuk bersubsidi ini terkait dengan penggunaan pupuk, petani perlahan-lahan juga menyadari bahwa kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi itu memang ya seperti yang dikatakan tadi memang dibagi-bagi. Karena itu maka kami menganjurkan petani itu untuk menggunakan pemupukan secara berimbang. Jadi tidak hanya satu jenis pupuk saja. Dan pupuk yang disubsidi pun tidak hanya satu jenis saja seperti yang dikatakan Pak Syafi'i tadi, ada beberapa jenis, ada urea, ada SP36, ada ZA, kemudian NPK, kemudian organik. Nah, itu kami anjurkan untuk dipakai semua agar cukup. Nah, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini syaratnya yaitu petani ini harus tergabung dalam kelompok tani, Mbak Tika. Kelompok tani, nah, dengan syarat kepemilikan dari luasan sawahnya itu maksimal itu 2 hektar. Untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dan harus tertuang di dalam RDKK. Nah, itu. Jadi RDKK pupuk bersubsidi ini memang dulunya RDKK itu memang setiap musim tanam, Mbak. Kami itu membuat RDKK, tapi terkait dengan pupuk bersubsidi ada aplikasi eRDKK. Jadi sekarang sudah online, elektronik semua. Wah, keren. Untuk petani pun kami pemerintah berupaya untuk supaya subsidi ini tepat sasaran. Jadi penerimanya itu sesuai dengan RDKK dan di RDKK itu by name by address. Jadi nama dan NIK-nya dicantumkan, Mbak. Jadi benar-benar tepat sasaran. Memang yang menerima subsidi memang petani atas nama ini dengan luasan maksimal 2 hektar yang bisa mendapatkan subsidi. Untuk lebih dari 2 hektar tidak bisa, Mbak Tika. Nah, itu terintegrasi datanya ya, Mbak ya? Iya, di aplikasi eRDKK ini sudah lengkap semua. Ada NIK, bahkan
untuk mengamankan kan karena terkait dengan kartu tani ya. Jadi di petani yang di RDKK ini nantinya akan mendapatkan kartu tani. Karena itu ada data juga, data ibu kandung. Jadi sampai datanya detail sampai ya. detail. Kayak yang mau buka rekening gitu ya. Iya, karena itu memang Ditanya. sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi, Mbak Tika. Karena memang seperti yang dikatakan Pak Syafi'i, pupuk bersubsidi ini barang dalam pengawasan. Jadi harus dipastikan bahwa yang menerima itu tepat sasaran. Jadi pupuk RDKK pupuk bersubsidi ini kami susun setiap setahun sekali untuk kami mengupload di aplikasi RDKK dari kelompok tani menyusun RDKK. Jadi kelompok tani menyusun nama-nama petani, kemudian luasan lahannya, kemudian kebutuhan pupuknya, dan pada musim tanam berapa mereka tanam. Itu hitungannya untuk kelompok tani itu masuk per kecamatan atau bagaimana, Mbak? Iya, jadi per kecamatan ini kan ada gapoktan dan kelompok tani. Jadi gapoktan itu untuk yang satu desa, untuk kelompok tani ini untuk gapoktan itu gabungan dari kelompok tani yang satu desa, kemudian yang datanya itu dari poktan. Dari kelompok tani, dari tingkat bawah, Mbak Tika. Jadi tingkat bawah itu sudah disusun, kemudian kita bantu mengupload untuk petugas penyuluh yang kami di PPP membantu untuk mengupload di aplikasi. Karena mungkin karena keterbatasan dari sumber daya petani, jadi mereka masih belum mampu untuk mengakses atau mengupload di aplikasi RDKK, jadi kami membantu seperti itu. Jadi datanya dibawa ke BPP, terus dibantu untuk uploadnya. Betul, karena memang data ini memang sangat penting, Mbak Tika, karena seperti tadi pupuk bersubsidi ini bukan untuk sembarang orang, memang haknya tiap petani yang berkelompok tani dan mengajukan RDKK seperti itu. Kalau sampai hari ini ada berapa, Mbak, jumlahnya? Apa itu, Mbak Tika? Untuk kelompok tani, masing-masing kelompok tani ini dari masing-masing tempat ini ada berapa orang gitu maksudnya? Bervariasi, Mbak Tika. Jadi bervariasi, ada minimal itu ada 30 orang itu ada. Jadi yang lainnya untuk luasan yang desa yang luasan pertaniannya masih banyak, bisa sampai ratusan orang. Jadi kami ini mendata per petani seperti itu. Luar biasa. Baik, nah Mbak Suci dan juga Pak Syafi'i dan juga Pak Suharmanto, ini sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu sebentar untuk yang sudah bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang atau injing ya, Pak Suparno ya? Sugeng Injing, nggih. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat ya. Mbak Tika. SWS alhamdulillah. Nggih, silakan Pak dengan narasumber. Ya, Sugeng Injing, Pak Syafi'i, Pak Suharmanto. Pak Suharmanto, senang sekali saya bergabung dengan Bapak-bapak dan Ibu. Bu Suci. Bu Suci. Nggih. Ini saya mau menanyakan, di wilayah PP Legi itu kan sebelah selatan desa ini kan masih ada sawah. Terus kelompok taninya itu ikut sedati untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Itu yang saya tanyakan, Pak, Bapak-bapak dengan Ibu. Ini untuk menghindari, saya melihat wilayah-wilayah yang lain itu padi sudah hampir siap dipanen, ternyata terkena serangan hama wereng, artinya gagal panen itu. Untuk mengantisipasi seperti itu bagaimana? Terus yang kedua, pemupukan itu misalkan tanahnya kalau sudah subur kan pupuk itu kan tidak perlu banyak. Itu ukurannya pemupukan itu seberapa kalau tanah sudah subur untuk menghindari padi itu nanti roboh, biar
tidak rusak itu bagaimana? Oke. Terima kasih, itu Terima saja kasih. dua pertanyaan kami. Ya. Saya tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat. Amin, amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suparno yang ada di Pepelegi. Nanti kita akan jawab pertanyaannya ya, karena sudah waktunya saya hadirkan dulu untuk beberapa informasi yang akan lewat. Saya undang Anda, sahabat, silakan di belakang Pak Suparno juga yang ingin bergabung. Anda bisa telepon di 031-896-1514. Boleh lewat pesawat telepon ataupun lewat WhatsApp ya. Anda bisa gabung 031-896-1514 atau bisa sampaikan lewat WA di 0821-3264-109. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama Indi. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ibu bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember.
Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, air adalah 2/3 ya dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, juga ada yang 330, 600 atau 1500 ml. Nah, ada juga nih yang kemasan galon, sahabat. Nah, info lengkap dan pemesanannya Anda bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya di 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kembali di program Dialog Pertanian, sahabat. Pagi ini kita masih berbincang tentang RDKK, kartu tani dan pupuk bersubsidi, sahabat ya. Masih bersama dengan Pak Syafi'i, Pak Suharmanto dan juga Ibu Suci. Tadi ada pertanyaan dari Pak Suparno, ya, yang ada di PP Legiwaru. Silakan, boleh kita tanggapi dengan siapa? Pak Suharmanto, silakan. Terima kasih Mbak Tika. Selamat pagi, Sugeng Enjing Pak Suparno. Kaitannya dengan kelompok tani di Desa PP Legi ya Pak nggih. Ini kebetulan tadi Pak Syafi'i sudah nyampaikan bahwa di Kabupaten Sidoarjo ada beberapa kios resmi, kalau nggak salah ada 79 kios resmi ya Pak. Yeah. Jadi dari 79 kios resmi itu ada pembagian wilayah. Kebetulan di Desa PP Legi, saya lupa nama kelompok taninya ya. Ini ikut di kios resminya Bu Ida di Sedati begitu kalau nggak salah Pak Suparno ya. Jadi untuk penebusan pupuk subsidinya itu ke kiosnya Bu Ida di Sedati itu. Terus kaitannya dengan serangan OPT Wereng ya. Ini mohon maaf Pak Suparno, kebetulan di musim gadu ini atau istilahnya MK1 ini kebetulan ini agak banyak musibah begitu Pak. Di teman-teman petani ini agak ada banyak musibah kaitannya dengan serangan OPT. Baik itu OPT Wereng Batang Coklat, ada Santo Monas, juga yang paling marak justru serangan tikus ya. Ini pada musim tanam ini cukup meresahkan sahabat petani. Pandemi 15 ya. Betul. Pandemi 15 ya. Pandemi 15. Pandemi 15 gitu. COVID-19 oke. Jadi Pak Suparno kaitannya dengan serangan OPT Wereng, memang sebetulnya dari teman-teman penyuluh melalui penyuluh pertanian di kecamatan ini sudah tidak kurang-kurang untuk menyampaikan informasi ke petani dan juga ikut terjun langsung ke sawah-sawah untuk mengikuti pengamatan, Pak. Intinya untuk serangan OPT wereng coklat ataupun wereng lainnya, ini intinya harus ada pengamatan secara rutin dan berkala. Intinya itu. Setiap ada populasi ini hendaknya diamati, dilihat perkembangannya dan diperhitungkan atau diramalkan dengan
jumlah musuh alaminya ini masih imbang atau tidak, atau sudah melampaui ambang batasnya atau tidak, sehingga untuk pengendalian hama wereng ini juga ada perhitungannya, di mana itu harus dikendalikan atau tetap dibiarkan. Pengertian tetap dibiarkan ini manakala populasi hama wereng ini masih sedikit, masih dapat dikendalikan oleh musuh alaminya begitu. Terus kalau sudah melampaui ambang batas ini baru dikendalikan. Intinya Bapak atau sahabat petani ini tidak boleh telidor utamanya dalam pengamatan serangan OPT wereng. Dimana kalau populasinya ini sudah melampaui ambang ini untuk segera dilakukan pengendalian secara kimiawi, demikian. Katanya dengan pengendalian hama wereng. Tentang obat atau untuk bahan pengendalian ini sebetulnya silakan untuk mengajukan bantuan ke dinas. Namun mohon maaf untuk bantuannya ini belum bisa mengcover semua kebutuhannya petani. Mungkin ada yang sifatnya stimulan, namun petani juga harus berjibaku untuk melakukan pengendalian secara berkelompok melalui swadayanya. Itu untuk pengendalian hama werengnya. Sedangkan untuk pengendalian hama wereng pun juga ini dikawal oleh petugas, karena pengendalian OPT pun hampir sama dengan yang disampaikan Pak Safi tentang 6 tepat tadi Jadi untuk pengendalian hama wereng pun sistem pengendalian atau penyemprotannya itu kalau disemprot itu karena posisi tanam hamanya itu ada di bawah, ini harus juga memperhatikan bentuk noselnya dan cara pengendalian atau cara penyemprotannya agar bisa tepat sasarannya, demikian. Kalau salah sasaran itu juga percuma, akan menghamburkan biaya juga itu untuk pengendalian OPT wereng. Terus berkaitan dengan pupuk pupuk tanah yang subur. Nah, ini saya kira untuk teman-teman sahabat petani juga sudah sekarang alhamdulillah sudah mulai bisa memperhitungkan. Manakala utamanya ini pada tanaman musim rendeng. Manakala tanaman jeraminya itu dikembalikan ke sawah, ini otomatis penggunaan pupuk ureanya akan bisa berkurang. Ini biasanya petani sudah banyak yang hafal, dapat memprediksi bahwa pupuk urea yang harus kami berikan itu berapa. Ini sudah banyak bisa memperhitungkan seperti itu untuk sahabat-sahabat petaninya. Dengan harapan tidak sampai berkelebihan, karena utamanya pupuk urea ini kalau berlebihan memang pengaruhnya utamanya ini pada musim penghujan ini akan mengakibatkan kerobohan pada tanaman padinya, begitu Mbak Tika. Saya kira itu Pak Suparno. Mungkin ada tambahan dari Pak Sevi atau Mbak Suci, monggo untuk memperjelas penjelasannya, monggo. Saya rasa cukup ya, cuman tambahan dari saya untuk pengendalian wereng dan pada umumnya OPT yang lain, Pak, memang dibutuhkan kekompakan kelompok. Betul. Jadi kalau jenengan itu mengadakan pengendalian sendiri-sendiri itu sangat kurang efektif. Oleh karena itu nanti jenengan dengan kelompok bermusyawarah menjadwal kapan bisa bersama-sama dan dikawal oleh petugas dinas yang ada di wilayah setempat. Kita kembali ke IRDKK Mbak Tika ya. Silakan, Pak. Karena ini momen ini tepat sekali. Teman-teman kelompok sedang menyusun RDKK tahun 2021. Jadi RDKK itu bisa dibilang sebuah alat pemesanan pupuk bersubsidi. Tanpa RDKK
pupuk bersubsidi tidak akan bisa ditebus. Oh, jadi itu. Nah, kemudian kapan menyusunnya? Nah, ini menyusunnya biasanya H-1. Dalam arti sekarang kita lagi menyusun, mendampingi, mengawal teman-teman kelompok tani di seluruh Kabupaten Sidoarjo untuk menyusun kebutuhan pupuk tahun 2021. Jadi waktunya mulai tanggal 1 Agustus kemarin sampai dengan bulan November tahun 2020. Dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada kelompok-kelompok tani yang berada di Kabupaten Sidoarjo, kami mohon secepatnya menyusun RDKK tahun 2020. Karena apa? Pertama, pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kalau RDKK itu diupload secara bersamaan seluruh Indonesia, otomatis server kementerian itu juga kelang kabut. Iya. Jadi muter aja gitu Mbak Itika. Nah, sekali lagi kami mohon kerjasamanya pada pengurus Poktan di seluruh Sidoarjo untuk secepatnya, karena kita sudah mengadakan sosialisasi sekitar 2 minggu yang lalu. Kita keliling ke kecamatan-kecamatan untuk menginformasikan bahwasanya usulan ERDKK 2021 bisa diupload mulai tanggal 1 Agustus kemarin. Kalau kita bicara RDKK Mbak Tika itu sudah saya rasa sudah bagus sekali, karena di sana database kita adalah nomor induk kependudukan. Jadi di situ secara otomatis kita bisa memenuhi target tepat sasaran. Karena saran dari KPK bahwasanya ada indikasi pupuk subsidi itu kurang tepat sasaran, dengan berbasis NIK itu insya Allah data itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada lagi batasan, karena pupuk bersubsidi itu merupakan hak petani yang kurang mampu, sehingga luasan kepemilikan pun dibatasi maksimal 2 hektar. Itu masalah ERDKK. Sekali lagi kami mohon kepada kelompok-kelompok tani yang sekarang lagi merevisi, mengurangi atau ada tambah kurangnya luas lahan, kemudian ada mungkin pergantian nama-nama penggarap, kami mohon secepatnya nanti setelah selesai diserahkan ke penyuluh pendamping masing-masing untuk diupload di aplikasi IRDKK Kementerian Pertanian. Nah ini ya terkait RDKK-nya ya Pak. Nah tadi kan disebutkan Mbak Suci juga ada yang namanya kartu tani nih. Nah fungsinya apa kalau untuk kartu tani? Waktu kita singkat mungkin sekaligus. Nggak terasa ya 1 jam loh Pak, sudah mau habis. Ya terima kasih. Kartu tani ini memang sekali lagi anjuran dari KPK dan BPK untuk tepat sasaran dan menghindari penyelewengan subsidi. Maka per 1 September 2020 pupuk bersubsidi itu hanya bisa ditebus dengan menggunakan kartu tani. Jadi sekali lagi juga berbasis data NIK. Jadi datang tunjukin kartunya atau itu kayak berupa ATM gitu? Betul sekali. Jadi di kartu itu sudah ada injek kuota jatah pupuk untuk petani tersebut. Nah ini dia. Sebetulnya waktu saya sudah habis, tapi redaksi sudah pencet-pencet lampu ini, ada yang gabung lagi ya. Silakan singkat Rin.
Oh, kok nggak terdengar suaramu ya, Rin? Sudah ngomong? Sudah? Tapi nggak ada suaranya muncul. Oke deh, baik. Di-keep dulu ya, minta maaf ya untuk yang sudah bergabung. Saya memang ini ada teknis, nanti akan dibetulkan karena waktunya sudah habis. Terakhir mungkin poin penting atau pesan penting apa nih dari tema pembahasan kita pagi ini untuk sekali lagi dipesankan untuk masyarakat atau kelompok tani yang ada di Sidoarjo. Silakan, dengan siapa dulu ini? Pak Syafi'i dulu boleh. Silakan. Pembuka sekaligus penutup. Terima kasih Mbak Tika. Pesan yang paling penting untuk sahabat petani di Sidoarjo, ini waktunya nyusun RDKK 2021. Kami mohon sekali lagi, kami mohon untuk demi kelancaran kita semua supaya pupuk jenengan itu bisa terpenuhi di 2021. Kami mohon penyusunan RDKK dari kelompok secepatnya diserahkan ke WIBI masing-masing. Kemudian yang kedua, kami mohon pengurus kelompok di seluruh Sidoarjo, karena kewajiban untuk implementasi kartu tani per 1 September sudah dilaksanakan, kami mohon kartu tani yang sudah tersalurkan dan sudah diterima di kelompok-kelompok tani, kami mohon diamankan untuk siap-siap digunakan per 1 September. Untuk yang belum menerima, yang hilang, kami mohon untuk melaporkan ke WIBI masing-masing untuk dilanjutkan pencetakan kartu baru oleh rekan kita BNI 46 cabang Sidoarjo. Baik, kerjasama dengan Bank BNI Pak ya. Betul, Mbak Tika. Baik. Silakan Pak, ada tambahan lagi? Sudah. Cukup ya. Mas Sarwanto mungkin nambahin. Silakan Pak Sarwanto. Saya kira sudah cukup ya apa yang disampaikan oleh Pak Safi tadi. Pesan-pesannya utamanya yang waktu mendesak ini adalah menyiapkan kartu tani dan mengamankannya seperti itu. Ya, Mas Suci mungkin silakan. Ya itu Mbak, jadi kami sudah melakukan upaya, jadi mohon maaf jika kami mendatangi ke kelompok-kelompok tani, itu adalah upaya kami dalam melakukan pendataan kartu tani, supaya nanti kalau kartunya pas digunakan itu ada gitu, nanti takutnya pas waktu menggunakan dicari kartunya hilang gitu. Jadi kami melakukan pendataan kembali keberadaan kartu, buku rekening dan nomor PIN. Nah, itu masih tersimpan di petani ataukah sudah hilang. Kalau memang sudah hilang, kami mengajukan ke dinas untuk agar dicetakkan kartu baru ke BNI. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan sukses selalu, lancar semua. Dan makin jaya para petani Kabupaten Sidoarjo ini ya. Amin. Baik, terima kasih Pak Syafi'i, Pak Suharmanto dan juga Mbak Suci waktu dan sharingnya juga untuk pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, demikian untuk program Dialog Pertanian bersama dengan Pak Syafi'i tadi selaku dari Kasih Sarana Produksi dan Usaha Tani Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian ya Kabupaten Sidoarjo, bersama juga Pak Suharmanto dari Penyuluh Kabupaten dan juga Ibu Suci dari Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukodono, dan sekaligus saya Tika Amsar juga harus pamit dulu ya. Saya geser dulu ke redaksi sahabat, nanti jam 11 Anda bisa ikuti update COVID-19 yang disiarkan serentak di Radio Asosiasi